Nah itu yang menjadi pokok kemenangan kita. Kita lebih diprioritaskan ketemu KKM Cirebon daripada atau ketimbang Pak Jokowi harus menghadirkan dirinya di mediasi yang ketiga kalinya di PN Solo. Menunggu lama selama 3 tahun, kok nggak ada, kasarnya nggak ada dari pihak-pihak UGM atau dari pihak alumni yang melakukan mediasi-mediasi yang saat ini dilakukan oleh gerbongnya Mas Heru. Itu yang menjadi catatan penting. Jadi intinya Pak Jokowi itu sebenarnya menginginkan mediasi sebelum terjadinya proses hukum. Ya, yang pertama ya Bang ya, saya mau revisi masalah tanggal kejadian itu. Mungkin Tribun dapat berita dari saya itu telat ya, jadi menyebutkan tanggal 15 di bulan saya baca bukan dari Tribun ini, dari TV One News. TV One ya, okay. Jadi tanggal 14 Mei saya diterimanya Pak Jokowi, itu betul saya diterima. Kemudian yang poin kedua, saya ke Pak Jokowi itu memang dari awal itu berniat melakukan mediasi dan negosiasi. Jadi kalau banyak video viral, berita viral berkaitan Heru atau sorry, Anda diterima tuh tanggal 14 Mei 2025 ini, baru-baru saja. Betul. Jadi sebelum Mas Roy sama Mbak Tifa itu masuk di Polda Metro, kita udah masuk duluan. Saya nggak tahu ini skenario ini udah disusun atau seperti apa, saya nggak tahu. Yang pasti saya lebih dulu masuk ke mana, ke Solo gitu. Ya. Terus yang poin kedua, saya mau ngabari juga, sebenarnya surat saya ke Pak Jokowi ini kan saya pengen mediasi dengan membawa Mas Roy, Respon dan Mbak Tifa, itu jelas. Dan saya udah komunikasikan sama Mas Roy, Respon juga terakhir menanyakan kapan ketemu Bapak Jokowi. Nah ternyata saya dikonfirmasi tanggal 12 ya, tanggal 12 saya harus datang ke Solo tanpa mereka. Jadi daftar hadir yang bisa masuk itu kecuali 3 orang tadi, alasannya mereka sedang menjalani proses hukum di Polda Metro. Jadi, Bang. Terus dalam sebuah percakapan dengan Pak Jokowi itu memang kita lebih banyak detail dan rinci, dan sepertinya Pak Jokowi juga sudah siap-siap kalau kita nantinya berbicara banyak masalah ijazahnya beliau gitu loh. Nah pada saat yang bersamaan kan saya bahkan mengatakan Pak Jokowi, saya datang ke sini itu bukan untuk menanyakan ijazah asli gitu loh di depannya Pak Jokowi, karena kita juga paham ketika kita meminta 3 orang yang notabene harusnya head to head berada di ruangan Pak Jokowi, ternyata kita di steril. Nah di situ makanya kita juga dalam bayangan kita awalnya juga nggak kebayang untuk menanyakan ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Dan yang kedua memang proses hukum itu sudah berjalan gitu loh. Jadi sepertinya kita juga sadar bahwa kita tidak punya legasi untuk menanyakan ijazahnya Pak Jokowi itu pada saat itu ada atau tidak gitu. Begini, bro, biar kita enak ya. Anda ceritakan saja apa yang Anda bicarakan dengan Pak Jokowi, bukan Anda yang tidak bicarakan. Ya, jadi maksud saya jangan sampai Anda menyampaikan hal yang tidak dibicarakan, itu nggak penting. Yang perlu adalah apa yang Anda bicarakan dengan Pak Jokowi, gitu aja. Jadi gini, Mas, yang
Yang menjadi hal yang paling substansi, ini catatan loh, mungkin belum saya informasikan ke mana-mana bahwa di hari yang sama, ini kan sebenarnya sedang diadakan proses mediasi di PN Solo kalau nggak salah, yang mediasi yang ketiga. Cuma yang sangat istimewanya menurut kita loh sebagai Kagama Cirebon, Pak Jokowi justru memilih kita untuk hadir di tanggal 14 jam kalau nggak salah jam 14.15 menit. Okay. Nah itu yang menjadi pokok kemenangan kita. Kita lebih diprioritaskan ketemu Kagama Cirebon daripada atau ketimbang Pak Jokowi harus menghadirkan dirinya di mediasi yang ketiga kalinya di PN Solo. Terus hal yang sangat substansi sebenarnya, saya menegaskan bahwa kita kedatangan di sini untuk meminta informasi paling akurat berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi ngomong bahwa proses hukum sudah dijalankan. Nah, dijalankan. Dan di situ Pak Jokowi ngomong, Mas Heru, tidak mungkin proses hukum ini kita tarik, kemudian kita berdialog, berdamai. Nah ini yang menjadi catatan yang menurut saya harus saya sampaikan. Jadi di situ Mas. Jadi dan Pak Jokowi juga udah ngomong, sebenarnya kita itu menunggu lama selama 3 tahun. Kok nggak ada, kasarnya nggak ada dari pihak-pihak UGM atau dari pihak alumni yang melakukan mediasi-mediasi yang saat ini dilakukan oleh gerbongnya Mas Heru. Itu yang menjadi catatan penting. Jadi intinya Pak Jokowi itu sebenarnya menginginkan mediasi sebelum terjadinya proses hukum. Dalam hal ini Pak Jokowi membawa ranah ke Polda Metro. Gitu Mas, itu yang poin yang lebih penting. Terus yang kedua saya katakan bahwa Pak Jokowi menegaskan ke kita bahwa ini proses sedang jalan dan nggak bisa ditarik, dan ya kita tunggu proses hukumnya. Nah itu yang menjadi poin penting, dan pada saat itu pula dengan kesimpulan seperti itu kita hanya mengklik satu poin bahwa tidak seharusnya Pak Jokowi tetap konsisten dengan apa yang dilakukan dalam ini proses hukum. Kagama tetap menginginkan ada celah-celah atau situasi di mana mediasi masih terbuka lebar. Seperti itu, Mas. Oke, begini. Saya harus klarifikasi kepada Anda ya. Apakah Anda datang ke Solo itu atas permintaan Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon, atau inisiatif Anda sendiri? Jadi saya tegaskan ya, Kagama Cirebon tidak pernah dititipi oleh siapapun, baik Jokowi maupun, mohon maaf, teman-teman kita yang saat ini sedang mencari keadilan di ijazahnya Pak Jokowi. Jadi kita independen, Mas. Oke, tegasnya, tegasnya inisiatif Anda sendiri ya? Ya, ini totally inisiatif dari Kagama Cirebon. Oke. Ya, ini perlu kita. Oke. Ya, sudah. Jadi kalau inisiatif Anda sendiri, apa yang melatar belakangi Anda untuk melakukan negosiasi atau mediasi tersebut, padahal Anda tidak diamanati oleh Roy Suryo, Dr. Tifa atau Rismon? Silakan. Ya, jadi begini Mas, salah satu tugas dari alumni ini kan mengurusi beberapa hal. Nah ini perlu dicatat karena pertanyaan yang tadi Mas Rafli itu ditanyakan itu banyak. Bahkan bukan pertanyaan, menghujat saya itu Mas. Ada 2 hal yang menghujat. Mengapa Kagama Cirebon yang notabene di daerah justru mengambil alih isu-isu nasional seperti ini? Yang kedua, mengapa tupoksinya Kagama yang notabene selama ini bukan bermain dalam ranah politik ya? Ini kan ranahnya politik. Mengapa Heru dan Kagama Cirebon mengambil kesempatan masuk dalam ranah politik, dalam hal ini polemik ijazah Pak Jokowi? Bahkan banyak pihak termasuk teman-teman kita sendiri berkata ke saya bahwa Heru jogetan, panggung dan sebagainya, gitu, seperti itu. Nah, saya katakan kebetulan ini ya Mas ya, kebetulan saya ini kan jurusan politik, ilmu politik gitu tuh. Fakultas Ilmu Politik, walaupun saya jurusan hubungan internasional. Dan kebetulan saya juga dalam persepsi saya, Kagama itu juga mengurusi alumni, dan salah satu tugas dari alumni adalah mengurusi apa yang dirasakan, apa yang saat ini terjadi, dan apa yang nantinya bakal terjadi, termasuk masalah isu polemik Pak Jokowi ini dan teman-teman Mas Roy, Rismon dan Mbak Tifa, di mana mereka secara sains, secara pribadi merupakan alumni yang punya kontribusi
penuh dalam keahliannya digital forensik. Ini perlu dicatat, Mas. Jadi perjuangan saya itu betul-betul menemui banyak hambatan dan kritik. Bukan hanya kritik vertikal, tetapi horizontal. Teman-teman saya sendiri di Facebook, di grup agama dan grup lainnya, ya setidaknya mereka mempertanyakan existing saya kok masuk wilayah seperti itu. Kemudian secara vertikal, Mas, apa yang saya lakukan ini sebenarnya udah secara vertikal udah saya komunikasikan dengan Kagama Jawa Barat, Mas. Karena saya di daerah, dan di Kagama Jabar juga saya sebagai wakil ketua. Dan yang lebih tragisnya, saya juga komunikasikan dengan Kagama Pusat, Mas. Saya sudah berdialog, bahkan sudah diagendakan bertemu dengan elit-elit di PP Kagama. Dan kebetulan kalau nggak salah tanggal 11 April itu kita berada di PP Kagama, Mas. Kebetulan saya disambut oleh Mas Ketua Divisi Hukum. Dan perlu dicatat, Mas, saya ini ada salah siapa satu Ketua Divisi Hukumnya siapa? Ketua Divisi Hukumnya? Mas Danang Gerindra. Oke. Ya. Dan saya sudah berkomunikasi, Mas. Dan ini dicatat, Mas. Ya. Jadi saya secara vertikal saya tidak salah karena saya sudah melakukan tugas-tugas saya dari bawah provinsi dan ke pusat dan saya lakukan. Dan bagian yang sangat substansial ketika terjadi isu sebagian masyarakat teman-teman kita akan menggerutu ke UGM. Kita 4 hari sebelumnya itu sudah kita diskusikan. Bahkan rencananya saya ingin bersurat ke UGM bahwa Kagama harus lebih dulu masuk dalam ranah polemik dan tentunya ini melibatkan saudara-saudara kita. Jadi sebelum kejadian 15 April sebenarnya kita sudah lebih dulu masuk dalam sebuah ruangan diskusi antara alumni dan saya berkeinginan betul itu pengen menyurati pihak rektorat agar keluarga alumni dalam ini Kagama dan teman-teman pihak yang bersengketa dalam ini Mas Roy, Mbak Tifa sama Lai Rismon juga hadir di UGM dan kita juga akan menyurati Pak Jokowi. Cuma akhirnya kita gagal, Mas. Ini perlu dicatat. Sehari sebelum saya berangkat ke Solo, ini sebenarnya kita inisiatif sendiri aja, Mas, ke Solo itu, Mas, karena kita juga pengen meninjau, kita pengen lihat maaf ke UGM tanggal 15-nya itu dan paginya itu dilalai, Mas. Dilalainya itu apa ya? Saya di Jogja itu mempunyai teman namanya dulu relawan Universitas UGM yang pro terhadap Prabowo. Ya, ini mereka teman-teman yang sebenarnya menjadi fasilitator TPUA bisa masuk di UGM. Nah, ini perlu dicatat. Dan saya dulu masuk dan saya di situ alhamdulillah difasilitasi untuk bisa bergabung. Jadi pagi-pagi sebelum tanggal 15 itu saya meeting, Mas. Meeting bersama teman-teman TPUA perwakilan Jogja dan Rela Agama dan tahu persis informasi kalau tim TPUA dalam hal ini mengalami kecelakaan di jalan itu kita persis. Bahkan saya yang mendorong apapun yang maaf, bukan kecelakaan tapi terhambat karena ada kecelakaan. Ya, betul ya. Ada terhambat di Cipali atau apa. Ya. Bahkan saya mendorong jam 8 itu harus masuk ke UGM sebagai komitmen bahwa janji itu memang harus dipenuhi gitu loh. Nah, kita masuk ke sana, Mas, dan ketika terjadi hambatan dan 2 orang dari TPU itu tidak masuk, sebenarnya saya itu menjadi wakil dari Kagama sebenarnya di situ, bukan TPUA. Namun demikian saya kena steril sehingga yang masuk cuma bertiga, Mbak Tifa, Mas Rismon dan Mas Roy Suryo. Begitu, Mas. Begini. Anda maaf saya potong. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Begini, pertanyaan saya adalah apakah Anda mendapatkan mandat dari Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, kemudian Rismon? Anda mengatakan itu Anda bertindak secara mandiri, independen. Artinya Anda tidak mendapatkan mandat, kan? Nah, pertanyaannya adalah apakah Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kemudian Rismon tidak berkeberatan terhadap langkah Anda yang maaf kata seolah-olah mengatasnamakan mereka untuk melakukan langkah negosiasi. Padahal kalau Anda mengatakan sesama alumni justru sikap mereka kan berbeda. Mereka mengatakan Pak Jokowi itu bukan alumni karena ijazahnya kan diduga palsu. Bagaimana Anda kemudian mengatakan sesama alumni begitu? Begini, Mas.
Jangan salah ya, proses-proses vital itu saya mengikuti semua dari Jogja. Kemudian Mas Rismon sendiri datang ke tempat saya, Mas, ke Cirebon. Bahkan di Cirebon kita juga ada press release, ada YouTube dan TikTok di live-nya Mas Rismon. Dan terakhir kita juga hadir dalam acara di Gedung Juang. Nah ini sebenarnya proses-proses politik yang notabene kita memang masuk di dalamnya. Dan jujur saya ngomong atau legasi saya terhadap Mas Rismon dan Mas Surya itu mendapatkan izin. Saya izin dahulu, Mas, bahwa saya akan berusaha memediasi ketemu Mas Rismon. Oke, enggak, sebentar. Saya catat ya. Anda sudah minta izin ya kepada Rismon, kepada Dr. Tifa, kepada Roy Suryo untuk. Kalau Tifa saya nggak ngomong. Oke. Mas Rismon sama Mas Roy saya konfirmasi. Oke. Saya cross check sama mereka bahwa Anda sudah mendapatkan izin, kan begitu? Betul. Sudah mendapatkan izin dari Rismon dan dari Roy Suryo untuk memediasi mereka dengan Pak Jokowi, begitu ya? Betul sekali. Oke, nanti saya akan konfirmasi ke mereka karena ini penting nih. Ya. Dan itu izinnya itu melalui apa? Melalui WA atau melalui telepon? Oh, saya malah dialog langsung, malah ada videonya itu. Izinnya itu langsung. Oke? Langsung. Ya. Nah, kapan Anda mendapatkan izin tersebut? Saya mendapatkan izin itu waktu pertama, kalau Mas Rismon itu kita sounding waktu ada di Cirebon, ya. Kalau Mas Roy. Enggak, tanggal berapa waktu di Cirebon? Tanggal berapa? Aduh, saya nggak hafal ya. Bulan apa? Ya. Bulan apa? Bulan sebelum, berarti bulan April. Bulan April ya. April. Kalau Mas Roy di mana? Mas Roy waktu kita ketemu di Gedung Juang, di mana saya ada di Gedung di Gedung Juang itu tanggal 30 April. Sama Mas Rafli juga. Iya, tanggal 30 April kan? Oke. Dapat izin untuk bernegosiasi atau memediasi dengan Pak Jokowi kan gitu? Betul. Memang mediasi bahasanya, bukan apa yang lain. Saya katakan bahwa kita memang layak untuk bertemu dalam artian. Enggak, maksud saya ketika Anda minta izin itu, izin itu izin mediasi. Kita izin mediasi untuk mempertemukan mereka dalam sahabat. Enggak apa-apa. Enggak, itu yang penting saya pastikan. Saya orang hukum soalnya. Berarti Anda meminta izin mediasi ya kepada Roy Suryo dan Roy Suryo setuju. Ya. Rismon juga setuju, tapi Dr. Tifa Anda tidak sempat berbicara kan begitu? Iya, informasi sama kalau Dr. Tifa. Oke.